selesai. Sebelumnya ibu mengabsen kalian ya. Oh, ada yang tidak hadir karena katanya kurang sehat. Jadi menjaga ini ya, jangan protokol kesehatan, jangan sampai banyak orang di dalam. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 8 yaitu tentang sahabat, lingkungan sahabat kita. Ya, subtema pertama yaitu manusia dan lingkungan. Anak-anak, sebelum masuk ke pelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya dulu. Apa manfaat air bagi kehidupan kalian? Ada yang, kalau yang mau menjawab silakan katakan. Belum ada? Untuk cuci baju. Cuci baju. Ada lagi yang lain? Ania? Sikat gigi? Memasak? Mencuci pakaian. Mencuci pakaian? Minum? Mencuci mobil? Boleh. Ada lagi di sini? Menyiram tanaman. Bagus. Itu semua adalah manfaat air untuk kehidupan kita. Sekarang, pernahkah kalian anak-anak berpikir mengapa air di bumi ini tidak pernah habis? Ada yang tahu kenapa di bumi ini kok air kok tidak pernah habis? Nah, sehubungan dengan pertanyaan yang ibu sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar siklus air hujan ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik, dan yang kedua, melalui unjuk kerja yang anak-anak kerjakan nanti, siswa dapat menyampaikan hasil unjuk kerjanya sesuai dengan minat dan bakat. Anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak video tayangan berikut ini. Perhatikan tahapan-tahapan terhadap siklus air. Nah, ada evapotranspirasi, kemudian ada pembentukan awan, kemudian yang terakhir ini adalah turunnya hujan. Kita lanjut. Nah, ini proses evaporasi. Air yang ada di laut akan menguap ke udara karena adanya suhu dari sinar matahari. Kemudian ada yang transpirasi. Transpirasi adalah proses sama ya, proses penguapan juga, tapi ini dari tumbuhan dan tanaman yang ada di. Sekarang proses yang kedua yaitu pembentukan awan. Namanya kondensasi. Kondensasi adalah uap air yang melayang menguap ke udara. Nah, seiring dengan waktunya akan membentuk banyak ya, menjadi banyak dan membesar. Tadinya warna putih berubah menjadi berwarna hitam. Karena dia berat, maka turun hujan ya. Karena awannya sudah menghitam dan berat, maka turunlah hujan di dataran tinggi. Kemudian turun ke darat, mengalir ke dataran rendah, kemudian dia akan menguap lagi ke awan, dan begitulah seterusnya. Kemudian turun lagi, begitulah terjadi secara terus menerus. Itulah namanya siklus air. Nah, anak-anak, karena sekarang ibu akan bagi kalian sesuai dengan minat dan bakat kalian yang telah kalian tulis di WA group kemarin ya. Di WA group bahwa kalian di sini ada yang minatnya bercerita, kemudian ada yang minatnya apa? Menulis. Kalian minatnya apa? Menggambar. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Berarti kalau awannya hitam berat, hujannya turun ke bumi. Iya, kalau awannya sudah menggumpal, awannya tadinya warna putih berubah menjadi hitam, itu artinya awannya sudah penuh dan sudah berat, berisi uap-uap air. Nah, nanti kalau sudah berat, nanti dia akan turun ke bumi. Nah, itulah yang namanya terjadinya hujan, namanya presipitasi ya. Istilahnya adalah presipitasi. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Kalau begitu, ibu akan bagi kelompok kalian ya. Ada di sini bercerita, di sini kelompok
kelompok menulis dan di kelompok menggambar. Kelompok menggambar silakan naikkan kertas gambarnya. Kalian akan menggambar tentang siklus hujan yang tadi Ibu gambarkan. Ini contohnya ya, ini contohnya ini. Nah, nanti kalian jelaskan evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi ya. Silakan nih menggambar. Kalau yang bercerita nanti kalian akan menceritakan ini siklus hujan. Silakan nanti kalian berkelompok yang secara bergantian nanti akan menceritakan siklus air ya. Nah, kelompok bercerita menulis, silakan kalian menuliskan siklus hujan. Silakan dengan bukunya. Silakan kalian tuliskan siklus hujan secara runtun. Mau kalian berkelompok boleh, mau masing-masing juga boleh ya. Silakan berdiskusi, silakan menggambar, silakan di tekan baru ya, ya, pakai pensil. Anak-anak, hentikan dulu semua aktivitas kalian. Nah, Ibu mau merilekskan kalian dulu ya. Nanti dengarkan instruksi Ibu. Apa yang Ibu katakan nanti kalian ikuti ya. Silakan ditutup matanya semua. Nah, tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas lagi, ditahan, hembuskan. Cukup ya. Silakan dibuka matanya. Apa yang kalian rasakan? Relax, relax, relax ya. Nah, sekarang setelah itu Ibu ada gambar di sini. Silakan kalian menebak ya. Ada emoji di sini. Silakan anak-anak menebaknya. Mulai dari gambar pertama. Gambar apa ini? Tertawa. Bagus. Lanjut. Bersedih. Lanjut. Marah. Lanjut. Bimbang. Bimbang lagi bingung ya. Kemudian sakit. Kemudian senang. Dari semua emoji yang kalian lihat tadi, saya ingin mengetahui apa yang kalian lakukan jika teman kalian mendapatkan emoji seperti ini. Nah, ini sedang apa? Senang. Apa yang kalian lakukan ketika temanmu mengalami hal ini? Ikut senang. Kalau yang ini? Menghibur. Ini apa nih? Senang apa ini? Sedih, menangis. Apa yang kalian lakukan? Jika temanmu merasa sedih, menghiburnya. Ya, baik. Sudah ya? Silakan kalian kembali mengerjakan pekerjaannya. Ini kelompok menulis ya. Nah, silakan kalian tulis secara runtun siklus air yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini silakan berdiskusi. Ya, yang menggambar. Oke. Sudah ya? Sudah semuanya? Nah, sekarang kita akan menampilkan mulai dari kelompok yang bercerita. Silakan tampil ke depan. Akan menceritakan video berikut ini. Silakan naik satu kelompok.
akan membentuk awan hitam, dan akan turun karena berat. Akan mengalir ke dataran rendah. Tinggi dari dataran tinggi. Ke dataran rendah. Siklus ini Lalu naik lagi ke awan dan begitulah seterusnya. seterusnya. Bicara terus. Baik, beri tepuk tangan buat temannya. Kelompoknya bebas ya, mampu bercerita dan sudah membagi kelompok masing-masing punya tugas tahapan masing-masing. Bagus. Silakan yang menggambar sudah selesai. Silakan naik untuk memperlihatkan ke teman-temannya. Nah, itu ada evaporasinya ya. Ada evaporasinya, ada kondensasi, ada presipitasi. Bagus, tepuk tangan buat temannya yang memiliki bakat menggambar. Kita lanjutkan yang memiliki bakat menulis. Nah, ini mempunyai hobi menulis. Coba naik ke atas. Dia sedang menciptakan siklus air dengan secara runtun. Ya. Ini kan dia ya. Ini tepuk tangan buat temannya. Hobi menulis. Ini karena semuanya sudah selesai. Hari ini kita akan menyimpulkan pelajaran kita ya. Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Ibu mau tanya. Siklus Air, kemudian dan ya kita merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita. Jika teman kita senang, bagaimana perasaan kita? Jika teman kita sedih, bagaimana perasaan kita? Kemudian cara menghemat air supaya air di bumi ini selalu terus mengalir, kita harus menghemat air. Iya ya. Nah, untuk PR kalian di rumah ada tugas kalian yaitu membuat poster mengenai siklus air. Kemudian nanti kalian akan menuliskan pesan-pesannya di dalamnya ya, menuliskan pesan-pesannya di dalam supaya kita mengajak semua untuk ayo berhemat menggunakan air. Itu saja anak-anak. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Yang ingat 3M ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Hari ini Bu Riri, tapi sebelumnya silakan ketua kelasnya memimpin temannya berdoa dulu. Sebelum kita pulang, mari berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Nah, jangan lupa tugasnya Ibu kasih waktu dalam waktu 1 minggu. Posternya sudah jadi semua ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Nurajar, calon guru penggerak angkatan pertama dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan refleksi mengenai rancangan dan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial-emosional yang telah saya laksanakan. Pada saat saya merencanakan pembelajaran ini, saya merasa antusias karena saya akan merancang pembelajaran ini berdasarkan minat, bakat, dan kebutuhan belajar anak. Hal pertama yang saya lakukan yaitu melakukan analisis diagnosis di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar ataupun kebutuhan belajar anak dari segi materi yang akan saya bawakan nanti. Saya ingin mengetahui bagaimana gaya belajarnya.
apakah dia auditorial, apakah visual, ataupun kinestetik. Kemudian apa minatnya dalam mengerjakan unjuk kerja di pertemuan ini? Apakah mereka ingin menjelaskan siklus air melalui bercerita? Apakah melalui suatu gambar mengenai siklus air? Ataukah dengan menulis alur siklus air secara runtun? Nah, setelah saya memetakan kebutuhan mereka, saya membuat masing-masing rubriknya. Apa yang nanti kira-kira yang akan saya evaluasi. Setelah itu, barulah saya merancang bagaimana alur belajar siswa melalui RPP. Nah, ada 3 pembelajaran yang saya dapatkan melalui penyusunan perencanaan pembelajaran ini, yaitu yang pertama, saya dapat mengenal minat belajar siswa yang ternyata beraneka ragam dan perlu difasilitasi dalam pembelajaran. Yang kedua, saya dapat mengenal teknik-teknik pembelajaran sosial emosional yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, saya dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat menampung semua minat belajar siswa dan juga dapat membelajarkan tentang kompetensi sosial emosional kepada siswa. Hal yang saya rasakan setelah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah saya rancang, saya merasa sangat senang dan bahagia karena pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan dengan baik, lancar, antusias, dan keaktifan siswa meningkat dari sebelumnya. Walaupun masih ada siswa yang belum dapat bergabung diakibatkan karena kondisi di masa pandemi yang mengharuskan untuk tidak menghadirkan siswa dalam pembelajaran tatap muka dengan jumlah yang banyak. Begitupun dengan siswa. Saya melihat siswa merasa sangat senang belajar. Ini dikarenakan mereka merasa terfasilitasi dengan baik sesuai dengan minat belajar yang mereka miliki. Jika dibandingkan dengan pengalaman belajar di masa lalu, anak-anak merasa kesulitan mencapai tujuan karena mereka melaksanakannya melalui satu cara yang sudah ditentukan oleh guru. Namun dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini, anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran melalui cara mereka masing-masing, baik itu melalui proses pembelajarannya maupun produk atau unjuk kerja yang mereka nantinya akan mereka hasilkan. Nah, hal yang perlu saya perbaiki dan tingkatkan lagi di pertemuan berikutnya yaitu yang pertama, jumlah siswa. Saya berharap dalam pembelajaran berikutnya seluruh siswa bisa aktif dan bergabung dalam pembelajaran, baik tatap muka nantinya ataupun melalui tatap maya, sehingga semua siswa dapat merasakan bagaimana mereka terfasilitasi dalam pembelajaran dan mengenal pembelajaran sosial emosional itu. Yang kedua, media pembelajaran. Saya akan membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, antusiasme. Saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini secara kontinu di pertemuan-pertemuan selanjutnya, dengan harapan siswa semakin tambah bersemangat dan lebih antusias lagi dalam belajar. Nah, demikianlah refleksi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan guru di seluruh Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.